Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 12 IPA. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ketiga di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang relativitas khusus atau materi relativitas khusus. Nah, di mana materinya pada dua pertemuan sebelumnya kalian sudah diminta untuk mempelajari tentang materi ini. Maka pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang soal latihan yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu, yaitu sebanyak 4 soal yang di mana soalnya berada di modul fisika kelas 12. Baik, kita mulai ya. Nah, soal pertama kemarin diminta mengerjakan halaman 154 nomor 6 kan ya. Nah, di mana di sini soalnya dikatakan ada sebuah jembatan panjangnya 200 meter diamati oleh sebuah pesawat yang bergerak. Pesawat itu bergerak dengan kecepatan 1/2/3c. Panjang jembatan tersebut menurut awak pesawat sebesar. Nah, sebelum membahas ke soal ini, maka Ibu akan mengingatkan lagi sekilas tentang relativitas ini. Jadi, relativitas itu berasal dari kata relatif kan ya. Jadi, relatif itu tergantung dari siapa yang memandang, siapa yang mengamati begitu. Jadi menurut kita 200 meter belum tentu, panjang jembatan 200 meter belum tentu bagi orang lain yang dia itu bergerak dengan kecepatan hampir mendekati cahaya. Kecepatan cahaya itu kan sebesar C, atau kalau dibuat angka C itu adalah besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Coba kamu bayangkan, jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya ini, maka kita bisa menempuh 3 kali 10 pangkat 8 berarti 300 juta meter per detik ya. Jadi sangat cepat. Dan sampai saat ini belum ada benda atau apapun itu yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Tapi kalau kita sebagai umat muslim, mohon maaf bagi yang non muslim ya, bagi kita yang beragama Islam, maka ketika Nabi Muhammad atau Rasulullah Isra Mi'raj, itu bergerak mendekati kecepatan cahaya yang beliau mengendarai kendaraan yang bernama buraq kan ya. Jadi ditempuh dari bumi menuju ke langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam bolak-balik gitu ya kalau nggak salah. Nah, oke, sampai sini jadi kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Yang kita bahas pun belum mendekati kecepatan, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Setengah akar 3C, jadi belum 1C, setengah akar 3C ini adalah kurang dari 1 kan ya. Nah, balik lagi ke soal, maka jika kita berdasarkan soal ini, jadi berdasarkan soal diketahui panjang awalnya adalah 2 meter, kemudian kecepatan bergerak orang tersebut adalah setengah akar 3C. Yang ditanya adalah, maka orang tersebut bisa melihat panjang jembatan itu dengan ukuran, berarti dia adalah L. Kita menggunakan persamaan L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, dari sini maka kita tinggal memasukkan angkanya. L02 1 min V-nya setengah akar 3C dikuadratkan per C kuadrat. Ini setengah ya. Nah, selanjutnya kita lanjut di atas ya, muat. Jadi sama dengan 2
1 min, nah kita operasikan nih, setengah akar 3C dikuadratkan. Setengah dikuadratkan kan hasilnya 1/4. Akar 3 dikuadratkan berarti 3. C dikuadratkan berarti C kuadrat. Nah, per C kuadratnya masih ada kan ya. Tutup kurung sama dengan 2. 1 min 1/4 kali 3 berarti 3/4. Ini C kuadrat di atas dan C kuadrat di bawah ada, maka bisa kita coret. Ini dicoret, maka tinggal 1/4 kali 3, 3/4. Maaf, 3/4. Kurung tutup. Nah, operasi berikutnya adalah 1 min 3/4. Kalau angka 1 dikurang dengan pecahan nih, maka seperti di operasi matematika yang sudah kalian ketahui, maka 1 berubah menjadi 4/4. Ini tetap 3/4, maka hasilnya 2. 4/4 dikurang 3/4 kan menjadi 1/4 ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali 1/4, berarti hasilnya adalah 0,5 meter. Nah, ternyata akan teramati oleh orang yang bergerak di pesawat misalkan dengan kecepatan setengah akar 3 cuman 0,5, yang tadinya 2 meter. Maka itulah, jadi sebetulnya kalau ibu sih ketika mempelajari tentang relativitas, kita itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu nggak bisa memandang satu masalah sama sementara orang lain memaksakan kita orang untuk memandang masalah itu sama. Jadi relatif ya segala sesuatu. Oke, untuk selingan saja. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya itu halaman 155 nomor 16. Kita baca dulu ya. Seorang astronot memiliki massa 75 kg saat di bumi. Nah, ketika dia berada di pesawat ulang-alik dan bergerak dengan kecepatan v, massa astronot itu ketika ditimbang pakai timbangan menjadi 150 kg. Nah, ternyata dari soal ini kita bisa lihat ya, kalau ternyata relatif juga massa. Ketika kita berada di bumi, padahal sebetulnya sih kita ini juga dikatakan bergerak. Kalau ada orang lain melihat kita dari atas, kita ini kan sedang bergerak ya, bergerak rotasi dan juga bergerak revolusi. Jadi padahal menurut kita ini diam. Nah, itulah yang dikatakan relatif ya. Sama halnya ketika di sini massa pun relatif. Jadi ketika kita berada di bumi yang bergerak rotasi, menurut orang yang mungkin berada di atas, tapi menurut kita sih diam ya kita ini. Nah, 75 kg massanya. Jadi kemudian ketika ditimbang dalam pesawat yang berada dengan kecepatan v, maka di sini soalnya menjadi 150 kg. Nah, berapakah v ini gitu? Nah, kita selesaikan lagi. Kita hapus dulu yang tadi ya. Oke. Dimulai seperti biasa dengan diketahui. Diketahui massa di bumi. Massa di bumi kita sebut dengan M0, 75 kg. Kemudian massa ketika dia bergerak dengan kecepatan v kita sebut dengan M. Dia tadi 150 kg. Yang ditanya adalah berapakah kecepatannya dia gitu ya. Kita memakai rumus relativitas massa, di mana rumusnya adalah M sama dengan M0 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Nah, kalian bisa perhatikan nih, ternyata koefisiennya itu sama, ada sebuah konstanta yang sama, yaitu 1 min v kuadrat per c kuadrat.
Bedanya tadi adalah posisinya ya, dengan panjang maksud saya. Beda massa dengan panjang, beda posisi M0 dan L0 nya. Oke, kita lanjut ke sini, kita masukkan angkanya. 75 M0 nya akar maaf, M nya berarti 150 ya. Ini 150. Kita tulis lagi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita lanjut di sini. Nah, 150 kita kali silang ya. 150 ini kan sebenarnya sama aja dengan 150 per 1 ya, cuma nggak ditulis aja sebetulnya. Nah, maka kita bisa kali silang. 150 dikali 1 dikali ini, dikali 1 akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Nah, 1 dikali 75, maka jadinya 150 dikali 1 min V kuadrat per C kuadrat, sementara 75 kita kali dengan 1 dikali, jadi 1 kali 75 ya. Nah, maka agar agar 1 min V kuadrat per C kuadratnya sama dengan ya, maka 150 ini harus kita pindahkan. Gimana caranya? Nah, 150 ini kan perkalian, ketika pindah ke ruas kanan maka dia menjadi pembagian. Maka dia menjadi per 150. Jadi 75 per 150. Nah, di sini ada peluang kita nih untuk menyederhanakan 75 dan 150, di mana kalau diperkecil 75 ini adalah 1, 150 ini adalah 2. Maka jadinya, nah, supaya akar lagi hilang nih, maka akar ini harus sama-sama kita kuadratkan ya. Ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama kita kuadratkan. Maka nanti kalau sudah dikuadratkan, akarnya menjadi hilang. Jadilah 1 min V kuadrat per C kuadrat, dan ini setengah kuadrat. Maka hasilnya 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 4. Nah, supaya V kuadrat per C kuadratnya menjadi sama dengan ini negatif, kalau kalian biar tidak pusing, maka min V kuadrat per C kuadratnya pindah ke ruas kanan, maka jadi yang pindah ke ruas kiri seperempatnya. Jadi 1 min seperempat sama dengan V kuadrat per C kuadratnya pindah ke ruas kanan. Nah, ini kenapa jadi min, kan dari ruas kanan ke ruas kiri ya. Nah, lagi-lagi satu ini kalau kita operasikan dengan pecahan maka berubah menjadi 4/4 ya. Maaf, kita pindah ke atas. Pindah ke sini, jadi 4/4 dikurang 1/4 sama dengan V kuadrat per C kuadrat, sama dengan ya. Maka ini hasilnya kan menjadi 3/4 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Lagi-lagi kita kali silang ya. 4 dikali V kuadrat menjadi 4V kuadrat, 3 dikali C kuadrat menjadi 3C kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan 3C kuadrat per 4. Nah, kan yang ingin kita ketahui ini V ya, bukan V kuadrat. Maka V kuadratnya harus kita rubah menjadi V aja. Maka berubahlah ruas kanannya menjadi akar 3C kuadrat per 4. Nah, di sini yang bisa kita keluarkan akar adalah 4 sama C kuadrat ya. Karena akar 4 adalah 2, maka ini menjadi 1/2 3, akar 3 yang masih tinggal di dalam, dan C. Itulah hasilnya. Maka kecepatan pesawat tersebut adalah setengah akar 3C. Ketika ternyata massa yang terukur adalah 150 kg, yang tadinya di bumi adalah 75 kg.
seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, halaman 155 nomor 17 ya. Dua anak kembar, Maman dan Dadang, terpisah saat umur 25 tahun. Maman memilih menetap di bumi, Dadang memilih untuk melakukan penelitian di bulan. Dia menaiki pesawat dengan kecepatan 12/13 C. Nah, 15 tahun kemudian, Dadang memilih kembali ke bumi menengok saudara kembarnya Maman. Saat itu ternyata menurut Maman usianya sudah gitu ya, itu yang ditanyakan. Maka kita lihat di sini, ini adalah antara kita tulis dulu, ada Dadang, kemudian ada Maman. Dadang pergi ke bulan. Kemudian Maman dia memilih untuk di bumi. Mereka sama-sama ketika Dadang pergi sama-sama usianya 25 tahun. Kemudian 15 tahun kemudian menurut Dadang dia kembali tuh ke bumi menengok Maman. Nah, maka saat itu menurut Maman berapa tahun, ternyata ada perbedaan berapa tahunnya itu, maka kita bisa hitung dengan persamaan berikut ini ya. Dari persamaan dilatasi waktu delta T, rumusnya adalah delta T sama dengan delta T0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, delta T ini apa? Delta T0 ini apa? Jadi keterangannya delta T adalah waktu perginya Dadang menurut Maman. Ya. Jadi delta T yang kita cari ini menurut Maman Dadang perginya berapa tahun gitu. Nah, sementara yang delta T0 ini adalah waktu perginya Dadang yang menurut Dadang sendiri ya. Waktu perginya Dadang menurut Dadang. Nah, gitu. Jadi yang kita cari adalah delta T-nya kan. Maka kita masukkan angkanya, delta T sama dengan delta T0-nya 15. Nah, akar 1 min V-nya. Tadi berapa V-nya? 12/13 ya. Maaf di sini nulisnya. V Dadang 12/13 C. Ya, maka kita masukkan V-nya 12/13 C kuadrat per C kuadrat gitu ya. Nah, ini harusnya di sini. Hapus dulu. Jadi ini adalah 1 min gitu ya. Oke, kita lanjut. Maka delta T yang kita cari sama dengan 15 per akar 1 min. Nah, kita operasikan nih, 12 kuadrat hasilnya kan 144. 13 kuadrat hasilnya 169. C sendiri dikuadratkan berarti C kuadrat per C kuadrat. Nah, lagi-lagi ada C kuadrat sama C kuadrat, maka kita harus coret aja, bisa coret aja maksudnya. Maka tinggal delta T sama dengan 15 per akar 1 min 144 per 169 ya. Nah, siapa yang harus kita operasikan terlebih dahulu? Ya seperti tadi, 1 min 144 per 169. Maka ini 1 berubah menjadi 169 per 169. Kenapanya itu ada di matematika ya, jadi nggak usah ibu jelaskan lebih panjang lagi. Nah, ini tetap 144 per 169. Nah, yang kita operasikan kan pembilang ya, 169 dengan 144. Maka hasilnya menjadi sama dengan 15 per akar 169 dikurang 144 berapa? Hasilnya 25 ya. 25 per 169.
Maka kalau dikeluarkan akarnya, dioperasikan akarnya, akar 25 adalah 5, akar 169 adalah 13. Maka jadinya, ini kan 15/5/13, maka kita bisa rubah menjadi 13/5, begitu kan ya. Nah, jadi bisa kita perkecil nih, 15 dibagi 5 adalah 3. Berarti 3 dikali 13 menjadi 39. Iya kan ya? 13 menjadi 39. Nah, ternyata waktu perginya Dadang menurut Maman sudah 39 tahun. Padahal menurut Dadang sendiri dia baru pergi 15 tahun. Itu baru perginya, lama perginya. Berarti saat Dadang kembali ke bumi, maka usia Maman saat itu adalah 25 tahun ditambah 39 tahun. Berarti sudah 64 tahun. Nah, ternyata menurut Maman saya usianya udah 64 tahun. 64 tahun saat si Dadang ini kembali. Padahal menurut Dadang berarti dia udah baru berapa nih usianya? 25 ditambah 15 ya, dia baru 40 tahun. Waduh. Nah, ternyata kalau gitu gimana Bu dengan kondisi tubuhnya? Ternyata memang tetap Dadang ini masih kelihatan lebih muda. Karena ternyata kalau kita tinggal di bumi akan lebih terpengaruh oleh gravitasi, sehingga siapa yang terpengaruh? Tubuh kita ini, sehingga melakukan perubahan biologisnya lebih cepat dibandingkan dengan ketika seseorang pergi ke bulan atau kemana gitu ya, dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, itu ternyata memang Maman kelihatan lebih tua dibandingkan dengan Dadang. Jadi kalau ingin awet muda, pergilah keluar angkasa ya, kalau ada kendaraannya dan mampu. Oke, kita lanjut. Soal terakhir, nomor halaman 56 nomor 4. Ini ada di soal esai ya, bagian B. Suatu partikel bergerak dengan kemajuan 0,8 C memiliki waktu hidup 3 kali 10 pangkat min 6 sekon. Waktu partikel tersebut jika dilihat pengamat dari laboratorium adalah, nah sekarang kita bisa berdasarkan nomor 4 tadi bisa menyimpulkan dong, kalau ketika dia bergerak dengan 0,8 C, waktu hidupnya 3 kali 10 pangkat min 6, berarti kalau dia di bumi waktu hidupnya akan lebih lama atau lebih singkat kira-kira ya. Nah, kita lihat, kita selesaikan menggunakan rumus ya, menggunakan persamaan. Kita hapus dulu yang tadi. Tadi diketahuinya kecepatannya 0,8 C ya. Waktu hidupnya ketika bergerak 3 kali 10 pangkat min 6, berarti itu adalah delta T0 nya. Nah, waktu hidup menurut pengamat di laboratorium berarti itu adalah delta T ya, ingat. Diketahui. Saya rubah dulu pulpennya, warnanya. Diketahui kecepatannya 0,8 C. 0,8 C. Kemudian waktu hidup ketika dia bergerak adalah 3 kali 10 pangkat min 6 sekon. Itu adalah delta T0. Nah, yang ditanya adalah delta T-nya. Kita jawab. Tadi persamaannya sama, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka kita masukkan angkanya 3 kali 10 pangkat min 6 per akar 1 min 0,8 C dikuadratkan per C kuadrat. Lanjut sini. Delta T sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 3 kali 10 pangkat min 6
per akar 1 min 0,8 dikuadratkan maka menjadi 0,64 ya, C kuadrat per C kuadrat. Nah, lagi C nya kita coret, maka menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 per akar 1 min 0,64 kan gitu ya, C nya udah hilang, maka jadinya 3 kali 10 pangkat min 6 per 1 dikurang 0,64 itu adalah 0,36. Nah, jadi 3 kali 10 pangkat min 6 per akar dari 0,36 adalah 0,6. Maka apalah ini? Maka jadinya 3 kali 10 pangkat min 6 per 0,6. 0,6 itu sama aja dengan 6 per 10 ya, kalau mau dibuat gampang gitu ya. Nah, berarti bisa aja kita buat gini, 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 per 6. Maka ini coret, ini tinggal 1 dan ini adalah 2 ya. Ibu bedakan warna ininya, warna pensilnya. Ini 1 dan ini adalah 2. Maka 10 ini bisa kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ternyata waktu hidupnya lebih lama tuh, menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 sekon ketika dia berada di bumi partikel tersebut. Begitu ya. Nah, kira-kira 4 pembahasan soal tadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi melalui WhatsApp Japri atau WhatsApp ke Ibu langsung atau ke WhatsApp grup ya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.